tulang dalam memilih pacaran? Dan bagaimana sih pada awal-awal pacaran itu tulang hadapi? Kayak gimana sih pengalamannya gitu? Oke, terima kasih kepada anak kami atas pertanyaannya ya. Ini mengingat masa-masa dulu lagi nih, kan kira-kira begitu tentang pacaran ya. Jadi perlu saya sampaikan, ya memang pada saat dulu pacaran sama nan tulangmu ini, ya kita kan juga kurang lebih kita menjalin hubungan 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun lah gitu. Tetapi memang banyak kendala kan, banyak kendala. Bagaimana kendala kita maksudnya ke depan, karena kita pada saat itu di sini pekerjaan pun kurang kurang menunjang gitu ya, kurang menunjang. Tetapi dalam hal itu ya kami tetap berkomitmen ya ke arah jenjang yang lebih tinggi, yaitu kan berkeluarga. Itu sebenarnya komitmen kita dari dulu pada saat pacaran. Jadi kurang lebih 2 tahun kita kan harus sudah mengetahui, membaca bagaimana sebenarnya pasangan kita, punya karakter yang bagaimana sebenarnya, kan gitu ya, supaya jangan nanti ke depan terjadi masalah kan gitu kan. Minimalkan kita mengetahui ya, namanya kita mau ke jenjang pernikahan ya. Itulah yang bisa kita sampaikan dulu sama anak kami ya. Dan juga tulang, apakah masa pacaran tulang itu mengaruh atau sudah mengarah ke jenjang yang lebih serius atau belum? Jika iya, apa yang menjadi komitmen awal tulang itu sebelum pernikahan? Oh iya, memang kita pacaran itu ya udah ke jenjang yang lebih serius lah. Udah pasti ke jenjang yang lebih serius, karena selama ini sebenarnya kita namanya lajang kan, ya kan. Ada yang sebagian yang hanya main-main aja kan begitu ya, hanya main-main saja, karena kita kecepatan hari dulu habis kuliah kita kan udah terus bekerja gitu. Jadi istilahnya hanya main-main aja, nggak ada waktu gitu. Ya palingan jumpa, palingan sekali seminggu, kadang hari Minggu kan begitu. Jadi memang komitmen kami sebenarnya ya harus sudah jenjang ke situ, karena umur pun kan udah dewasa lah kan gitu ya. Itulah yang bisa saya sampaikan dulu ya. Dalam hal itu komitmen kami memang harus ke jenjang pernikahan. Selanjutnya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya terkait jumlah anak, apakah sudah dikomunikasikan saat menikah? Oh, soal itu tidak ada kami komunikasikan, tetapi kita pun sebenarnya karena pada saat itu kita kan dua-dua bekerja, ya pasti harus kita apalah, seperti program pemerintah keluarga berencana kan, itu komitmen kita sebenarnya ya. Terlalu banyak pun susah. Tapi itulah pemberian Tuhan ya. Tahu kan si Ilu sama si Andre. Nah, sebenarnya dalam hal untuk membatasi tidak ada. Ya, ada program ya, jangan terlalu banyak. Walaupun dikasih Tuhan kan gitu ya. Itulah kira-kira dalam hal anak. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara ibu dari pasangan mengkomunikasikan terkait pekerjaan masing-masing, terutama dengan pekerjaan yang ibu alami sekarang atau alami sekarang? Jadi memang kita udah komitmen harus wanita karir ya. Saya memang berprinsip harus begitu, karena kita melihat selama ini kalau hanya satu-satu bekerja susah kan, kecuali ada modal kita ya. Kecuali ada modal kita dari bapakku kan, ada harta warisan contohnya. Ini kan tidak ada, kita dari kampung kita kan. Jadi bagaimanapun ya memang kami berprinsip harus kerja. Dan untuk hal itu ya tidak ada yang saling curiga-mencurigai ya. Karena
Dan tulangmu waktunya sebenarnya enak, waktunya enak. Kenapa saya bilang 2 jam waktunya istirahat ada ya, jadi bisa untuk jemput anak-anak pada saat kan di metodis udah pulang, jemput lah, udah pulang. Jadi ada waktu untuk dalam hal anak-anak lah gitu ya. Nah gitu. Menurut Bapak, apa makna panggilan hidup sebagai seorang ayah di dalam kehidupan rumah tangga? Ya, panggilan hidup sebenarnya ya memang Bapak ya udah pastilah adalah kepala keluarga. Kalau dalam kita Kristen katanya sebagai imam ya, kan begitu. Jadi ya memang ya kepala keluarga lah semuanya yang bisa. Bukan berarti kepala keluarga suka-sukanya kan begitu ya. Ya tetap tentu yang kepala keluarga yang bagus saja prinsipnya ke depan kan, tetap ya orang rumah istri ya harus tetap memberikan masukan sama kita, sama suaminya bagaimana kalau begini kan gitu ya. Jadi harus kerjasama lah. Tidak ada istilahnya yang egoisme. Harus begini, harus pendapat kira-kira begitu. Ya. Kalau boleh tahu, di dalam rumah tangga kan pasti ada konflik yang nggak bisa dihindari. Iya. Bagaimana cara pulang dalam menghadapi setiap konflik sehingga bisa mewujudkan keluarga yang harmonis? Ya jadi memang ya kalau konflik udah pasti ya. Setiap rumah tangga udah pasti harus ada itu. Soal besar kecilnya ya itu sesuai dengan keluarga itu kan. Tidak ada yang tetap harmonis ke depan, pasti ada. Namanya krikil itu kan. Justru dengan itulah kita mempelajari ya ke depan, oh harus begini ya, saling ada masukan semua, saling mengerti, saling memahami. Kan itu dalam keluarga ini. Jadi nggak bisa seperti yang kita harapkan, semulus yang kita harapkan gitu, semulus yang kita harapkan tidak ada, pasti ada. Kalau kami juga ada perselisihan, tapi ya harus terus diselesaikan. Jangan menjadi suatu beban, kan beban yang kalau berselisih ya kan. Besok-besoknya pun mungkin kerja kita nggak serius, apalagi kita di perjalanan kan. Nah, jadi kalau ada konflik yang itu terus diselesaikan, kenapa? Salahnya apa? Yang dibuat ada suatu jalan keluarnya, kan begitu kan, itu yang berumah tangga, sehingga anak-anak pun tidak terpengaruh. Ya, kalau hanya ribut-ribut aja terus sudah susah itu kan. Kira-kira begitulah pengalaman kita ini. Kalau soal konflik tetap ada konflik, ya kan? Nah, tapi janganlah sampai menjurus kepada yang tidak baik ya. Nah itu maksudnya. Oke, boleh. Coba jelaskan salah satu contoh apa aja tantangan yang pernah dihadapi oleh tulang di keluarga dan bagaimana cara tulang mengatasinya. Jadi memang banyak yang kita hadapi, tetapi yang sulit apalah ya, yang kita hadapi sebenarnya perihal tentang uang juga ya semua kan. Kalau banyak uang nggak ada lagi yang susah-susah. Kan begitu kan? Karena kebutuhan tetap bertingkat kan. Kita dulu nyewa rumah lagi, harus sewa rumah kan, datang yang punya rumah harus naik sekian katanya, cari rumah lagi kan gitu kan problem juga itu kan. Ada satu bilang, oh, datang kan tulang bilangnya, di sini lah kita. Awak bilang, udahlah ini penting ada tempat tinggal kan, kira-kira begitu kan. Jadi tetap memang ada suatu, tapi bukan berarti jadi masalah dalam hal itu ya, bukan jadi masalah hal itu. Soal dalam hal memang keuangan tetap adalah masalah di keluarga. Tetapi bukan jadi uang itu yang mengatur kita kan. Bagaimana uang kita bisa kita manfaatkan, kita pergunakan sehingga menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengerti kan. Jangan pula aja kan uang awak hanya 1.000, terus awak keluarkan 2.000, udah susah. Kira-kira begitulah mengenai keuangan. Ya. Menurut tulang bagaimana cara tulang mengajarkan pola
memang kita sekarang ini zaman now sekarang ya, dan kita apalagi anak-anak sekarang lah, saya tetap juga saya sampaikan sama si Ilu sama si Andre, perkembangan zaman ya memang harus diikuti ya. Tapi jangan berarti perkembangan itu medsos itu jadi membuat anak-anak itu jadi mengarah yang tidak bagus kan? Ya, harus. Karena kita lihat memang sudah harus kita hadapi. Tidak ada di pekerjaan begitu juga, ya. Di sekolah kalian udah lebih pandai kalian di sekolah kan daripada seperti kami sekarang kok main medsos kan. Jadi tetap kita berprinsip anak-anak itu ya harus. Makanya seperti orang itu dulu supaya dulu ya pada saat SD supaya jangan pergi ke mananya yang warna-warni itu. Kita pun tahu ya supaya bisa di dalam ini kan. Kita belilah laptopnya daripada kita lihat keluar. Kita lihatlah begitu-begitu aja semua kan. Jadi sebenarnya memang anak-anak ini juga sebagian ada yang tidak mendengarkan orang tuanya. Mana ada sebenarnya orang tua seperti itu kan. Tapi namanya nyuri-nyuri kan. Orang tua punya kegiatan semua kan gitu kan. Nah itu maksud kita. Jadi ya harus jadi harapan saya sebenarnya untuk ke depan dengan medsos ini dengan canggihnya sekarang di dalam multimedia ini ya harus diikuti, harus dipelajari dan harus bisa untuk menahan diri kan. Jangan jadi itu membuat dia untuk menjadi tidak baik, mempunyai karakter yang tidak baik. Nah, semua yang ada di situ kan. Makanya saya sampaikan tetap kalau saya bilang ya rekrut karyawan, kadang tidak rekrut karyawan. Saya bilang pertama-tama apa? Sebenarnya tidak ada lagi sekarang nggak tahu kita. Apa yang tidak tahu kita kan? Kalau katanya sekarang apa kita tanya medsos Google kan semua ada di situ. Tidak ada yang tidak, cuma sebagian tidak dipergunakan medsos itu kepada yang baik ke yang lain. Apa yang nggak ada rupanya? Kalau seandainya buat dulu di situ musik barat ada dibuat di situ kan? Apa peralatan musik barat? Ada di situ semua di Google kan? Itu yang pelik ya. Itulah yang pintar semua. Jadi maksud kita itu bukan berarti harus di situ kita semua, tapi harus bisa kita mengendalikan kan? Nah, harus bisa kita mengendalikan sehingga seseorang itu memanfaatkan medsos itu kemudian lebih efektif, lebih baik untuk memperkaya dirinya sendiri. Enggak ada. Sekarang enggak ada. Kita bilang di situ apa artinya ini? Semua ada di situ kan? Menurut perusahaan perkebunan kan. Jadi kalau ada lagi anak pertanian bilang tidak tahu, udah susah. Tapi tidak pernah belajar. Apa enggak ada di situ? Cara memupuk katanya kan, memupuk pohon sawit ada di situ juga. Jadi nggak ada, cuma ya itulah dimanfaatkan lah, dipergunakan lah dengan yang terbaik untuk apa sekarang ya, media yang ada sekarang. Sangat bagus. Kalau nggak begitu, gimana kita dengan luar negeri? Kalah kita. Kan? Oke, gitulah awalnya ya, sekedar info ya. Dan juga Tuang, seperti yang kita ketahui kan bahwa perkembangan zaman sekarang semakin tinggi. Nah, menurut Tuang sendiri, apa sih yang dampak positif dan dampak negatif yang bisa Tuang ambil di media sosial bagi keluarga saat ini? Jadi, kalau di keluarga seperti kita sekarang sudah lanjut usia, udah apalah ya. Sebenarnya sangat bagus. Karena kenapa? Sekarang kita mana ada lagi yang capek ya kan? Penting kita tahu mau kemana pun tidak susah lagi. Contohnya mau mengundang orang pun tidak susah lagi. Tinggal buat WA, foto kan? Kan berapa apa sebenarnya untuk mengurangi baik di dalam kos-kos untuk apa kita kan? Itu banyak pengaruhnya. Tapi kayak itulah untuk keluarga sebenarnya tetap harus berkomitmen, jangan jadi medsos itu yang mengatur kehidupannya. Sekarang saya lihat semua lah begitu, bukan kami aja saya. Kalau pergi ke kampung atau kemana, semua udah buat ini, bukan ngomong-ngomong lagi. Kalau dulu kami kan sama orang tua masih ngomong-ngomong
ngomong aja, cerita kan. Kalau sekarang buat HP-nya masing-masing. Kan gitu anak muda sekarang kan. Nah, makanya tetap kita bilang media sosial yang ada sekarang ya adalah sangat-sangat bagus, tetapi kita jangan terpuruk gara-gara itu. Harus kita tetap kita harus bisa mengontrol pribadi kita masing-masing kan. Karena ada sebagian di situ yang isinya bisa merusak, sebagian ada isinya yang lain. Tahu di medsos ini, judi udah ada di sini kan. Hanya tinggal apa? Buat judi. Istilahnya mau buat judi apa Wak? Supaya main terus. Mau 5.000, mau 1.000 bisa. Bukan hanya togel, judi. Dari luar negeri langsung kan. Jadi begitulah kira-kira tetap harus bisa kita untuk mengontrol diri kita masing-masing apalagi keluarga. Oke. Nah, apalagi anak-anak sekarang. Jangan lebih judi itu nggak ada. Terakhir, apa pesan tulang bagi kaum muda dan keluarga muda di luar sana yang mungkin baru menghadapi permasalahan kehidupan dan panggilan hidup, yang mungkin baru berumah tangga? Oh iya, memang sebagai saran kita bagi yang berumah tangga ya harus kita sarankan sama mereka bahwa kehidupan bahwa berumah tangga itu hanya sekali, ya, hanya sekali. Seperti orang kita Kristiani bilang, kematianlah yang bisa mencerai. Karena sekarang yang berumah tangga sekarang terlalu mungkin cita-citanya tinggi, tapi belum bisa untuk membadai seperti kemajuan sekarang kan. Itu yang sebenarnya yang banyak, terlalu banyak mengikuti kemajuan ini, sementara perbuatan, sementara income kita kan belum bisa kan. Berarti kalau mau kita ikuti kan, pasti kita bisa rumah tangga. Mau kita paksa lah bagaimana ini sama istri sama ini, sementara ya tahulah sekarang susah juga cari uang kan, susah semua. Jadi kalau menurut saya ya tetap di jalan lah, jangan terlalu tinggi istilahnya untuk mengikuti kemajuan sekarang. Yang biasa-biasa aja. Nanti kan punya prosesnya semua kan, nggak semua terus kaya, harus ada punya proses, nggak semua terus banyak duit. Sama itu seperti yang berkeluarga ini, berkeluarga dulu sakit-sakit dulu, baru ada nanti anak, nanti ini kan. Karena bagaimana pun sama semua saya katakan kan, yang baru masuk pun kerja nggak ada terus bisa pimpinan kan, kecuali punya bapaknya perusahaan itu. Ya harus kita pikirkan itu. Kebanyakan sekarang kan anak muda begitu Pak. Anak aneh maunya terus banyak gaji. Gimana bisa mau digaji perusahaan belum bisa berbuat apa-apa? Bisa enggak? Maunya begini katanya. Belum tentu kan. Karena ada standar-standarnya. Semua punya proses. Jadi yang kita kasih saran kepada yang baru berumah tangga, yang tetap berkomitmen lah bahwa keluarga itulah tujuan hidup berkeluarga supaya sukses ke depan. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai tentang panggilan hidup berkeluarga. Nah, ada pun juga 10 pertanyaan yang akan kami hantarkan atau kami lontarkan kepada Ibu. Nah, yang pertama yang ingin kami tanyakan itu adalah apa hal yang menjadi dasar Ibu dalam memilih pacar Ibu atau pasangan hidup? Dan bagaimana sih pengalaman-pengalaman Ibu pada masa awal-awal pacaran Ibu? Ya, karena yang tanya ini pendeta, ya kan. Jadi kalau saya itu sebagai seorang ibu ataupun perempuan dewasa, saya yakin Tuhan yang merancang pernikahan, Tuhan yang mengatur kehidupan saya ke depan. Nah, itu saya yakin itu. Ya, mohon maaf kalau dari awal memang suka pacaran banyak sih. Ya, jadi sudah dewasa banget lah saya menikah. Jadi saya yakin itu dikasih Tuhan untuk saya.
bagi saya menikah itu sekali seumur hidup. Maka sebelum saya menikah saya berpikir-pikir. Berpikirnya jangan sampai hidup kita ini sia-sia. Kita kalau Tuhan kasih ya satulah pasangan kita sampai mati. Untuk itu saya sangat menghargai hidup saya dan menjaga hidup saya ini supaya hidup saya baik atau kuduslah sebelum saya memasuki pernikahan. Terkait pertanyaan yang ditanyakan diri tadi, saya mau bertanya terkait jumlah anak, apakah dikomunikasikan saat menikah? Jumlah anak ada, Tuhan memberi Tuhan, tapi kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Kalau Tuhan kasih sekuat tenaga, dikasih kehidupan. Kalau sudah seperti ini, anak saya ada 6, ya puji Tuhan juga. Gitu. Walaupun ada peraturan pemerintah yang KB atau apapun, tapi kalau bagi kami, ya itulah dia menggerakkan Tuhan, puji Tuhan ya sehat semua. Kemudian lanjutan dari pertanyaan saya yang sebelumnya, bagaimana cara ibu dan pasangan mengkomunikasikan terkait pekerjaan masing-masing, terutama dengan pekerjaan yang ibu alami sekarang? Oh, karena saya sebagai pendeta, maka suami saya itu sudah tahu benar, dia malah justru mendukung, dia kan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu kan lebih dahulu pensiun. Padahal umur saya dengan suami saya itu 1 tahun bedanya. Kami pendeta 65 tahun, jadi bersama-sama itu sangat banyak waktunya. Tapi sebelum dia pensiun, ya satu di sana, satu di sini, tapi gak apa-apa, sekali seminggu pasti pulang. Menurut ibu dan abang, apa makna panggilan ibu sebagai seorang ibu dan anak di dalam rumah? Ya, kau dulu anakku, panggilan sebagai anak. Ya, yang pasti selalu hati kata orang tua dan pasti. Nah, apapun yang orang tua pasti terdepan. Ya, lagi. Kalau saya sebagai orang tua untuk anak kami ini, kami nggak mau cuma ngomong, ibu kami ini harus jadi contoh. Nah, kami contohkan dulu, ya mari berdoa. Ya, tapi hidup saya harus orang yang berdoa dulu di biar anak-anak. Itulah yang prinsip kami. Harus contoh dulu baru bisa anak-anak itu bersertai. Itulah yang kami lakukan. Nah, ini bagus sekali nih anakku. Dia aktivis gereja yang luar biasa, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan kuliah dia di dalam musik. Kalau boleh tahu di dalam rumah tangga kan pasti ada aja konflik yang tidak dapat dihindari. Bagaimana cara ibu dalam menghadapi setiap konflik yang ada sehingga mewujudkan keluarga yang harmonis? Kalau konflik itu seumur hidup itu ada itu. Cuman ketika kita berkonflik itu kita banyak masalah itu, ya lebih bagus kita mengalah. Cooling down dulu lah masing-masing. Ketika kita marah begitu langsung cek habis kita. Jadi harus ada yang mengalah. Ketika kita mengalah bukan kita kalah. Mengalah adalah mengambil kesempatan untuk mengkaji ulang lagi biar jangan terjadi masalah yang berulang. Memang terkait itu semua kan di setiap keluarga kan ada konflik sama masalah. Kalau boleh tahu coba jelaskan salah satu contoh tantangan yang pernah dihadapi oleh keluarga ibu dan bagaimana ibu menyelesaikan. Kalau masalah itu kadang-kadang kita nggak seide, nggak sepaham, ya. Tapi pada prinsipnya ada ya waktunya foto-fotoan gitu ya. Cuman ya kita tidak. Karena kita tahu kita harus sampai ke selamat. Kalau kita nggak selamatkan keluarga kita yang rugi sendiri. Jadi saya itu ketika marahnya memuncak, lebih bagus kita mundur, gitulah. Dan setiap ada masalah memang dipercakapkan secara bersama-sama. Gak boleh satu orang mengambil keputusan sama-sama. Kan di zaman sekarang kan berbeda dari zaman dulu. Nah, Zaman sekarang kayak ibaratnya lebih susah gitu. Bagaimana cara mengajarkan pola pendidikan anak di zaman sekarang? nah, pola pendidikan anak zaman sekarang ini pertama kan memang
terus terang ya beda sekali ya. Itu sekarang orang di mana-mana bisa belajar, tidak harus di ruang kelas. Itu kayak HP apa semua kan ada itu semua itu di mana-mana. Jadi prinsipnya kalau saya sama anak-anak ini, mana yang bagianmu lah ambil, yang tidak bagianmu nggak usah dulu. Nanti kalau ada bagianmu baru. Ya kalau bukan waktu zaman COVID kan harus melalui internet, ya kan, jadi bagian dunia ya tinggal kita kontrol aja. Ya, bukan bagiannya nggak boleh. Kalau bagiannya ya silakan lanjut. Nah, itu aja kontrol kita kepada mereka, karena prinsipnya kalau orang itu nggak bisa menjaga dirinya, karena untuk masa depannya mereka itu. Itulah. Jadi kami sebagai orang tua yang puji Tuhan yang memang selesailah untuk tingkat sarjana aja selesai. Maka kami dorong anak-anak, tapi aja orang tua bisa sampai menyelesaikan S1. Kalau kalian harus melebihi dari kami. Itulah prinsip kami. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan zaman sekarang kan semakin tinggi. Nah, menurut Ibu, apa sih dampak positif dan dampak negatif media sosial bagi tengah-tengah keluarga saat ini? Kalau dampak positifnya sebetulnya kita dekat di dunia ini. Mau ke Amerika tidak percaya, mau lihat apa tidak percaya. Baru yang negatifnya itu ketika nggak ada kontrol sama kita. Makanya anak-anak dididik pertama ya takut akan Tuhan. Saya sekali lagi yang mana bagiannya lah yang diambil. Nah, nanti ada bagiannya ya silakan. Sekarang kan contoh bukan hanya kekerasan seksual yang menjadi tantangan. Ini kan kekerasan banyak, kekejaman, apalagi zaman sekarang ini lihatlah di televisi apa yang terjadi di televisi, kita tinggal lihat aja, baca aja di WA, semua kejadian itu dipaparkan. Ya, kekerasan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi dengan kita dekat kepada anak-anak mereka curhat, ini nggak boleh ya, itu boleh. Kalau terjadi seperti itu harus kita jelaskan dengan benar. Ketika kita tutupi dia cari sendiri. Maka lebih bagus ketika itu ada kita jelaskan yang jelas supaya dia begini. Tapi kamu masih sekolah SMA harus itu dulu. Kalau sudah lebih dewasa lebih terbuka lagi. Kira-kira itulah. Jadi harus dekat kita sama anak-anak sehingga kebutuhan mereka dan pencarian mereka tentang sesuatu kita tahu. Kita bantu dia untuk dia baik ke depan. Yang terakhir, apa pesan Ibu bagi kaum muda dan keluarga muda di luar sana yang mungkin masih baru-baru memasuki fase berumah tangga dalam menghadapi permasalahan hidup dan pilihan hidup? Ya, itulah baru kemarin saya memberkati pernikahan di sini. Nah, jadi yang saya pikir pertama sekali kalau orang muda baru menikah itu harus saling menerima dan memberi. Artinya penyangkalan diri itu harus ada. Kalau dulu dia sendiri, sekarang dia punya tanggung jawab, punya bagian hidupnya. Saya selalu tekankan itu kepada laki-laki dan perempuan ketika pastoral pranikah. Ya, kalau kamu menyakiti istrimu, kamu menyakiti dirimu juga. Suami juga, kalau kamu istri juga menyakiti suamimu, kamu menyakiti dirimu. Karena kamu yang dipersatukan Allah, gak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, jadi untuk orang muda sebetulnya posisinya dari orang muda menjadi keluarga itu saling menerima. Tadinya dulu kan dompetnya sendiri. Jadi sekarang kan harus berbagi. Jadi yang paling penting adalah harus transparan, itu harus kejujuran. Ketika kejujuran ada, maka meminimalisir hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat tertutup, gitu ya. Jika keterbukaan, kejujuran ada, walaupun kadang-kadang kejujuran bisa pahit, tapi ketika itu dimunculkan, itu akan penyelesaiannya indah pada waktunya. Oke. Terima kasih Nang sudah mau mengeluarkan waktunya sedikit demi kami. Terima kasih Nang atas waktunya. Ya, saya pesan sama kalian orang muda, kesempatan tidak pernah datang berkali-kali. Pakailah kesempatan sebagai orang muda yang sedang sekolah ini, lihatlah. Ya, ketika kamu persiapkan sekarang, bukan untuk sekarang saja, tapi untuk masa depan. Masa depan berbahagialah kalau kalian masih punya orang tua. Orang tua itu luar biasa,
saya lihat, saya punya jemaat banyak, orang tua itu tidak pernah tidak mengasihi anak-anaknya. Jadi kesempatan yang baik ini pakailah, Tuhan memberkati kalian semua. Amin.